santai saja tetap berdiri. Cara saya mendefinisi gereja itu gampang. Dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan dengan sesama antara kita. Tiap hari kita punya hubungan dengan Tuhan. Saat teduh namanya. Dan gereja adalah saat teduh bersama. Indah bukan? To me that's what church is. Itulah gereja. Gereja adalah saat kita saat teduh berbarengan. Tuhan itu ada di tengah kita. Mari kita cintai Dia bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Kita buka Alkitab, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Mazmur 119 ayat 96 dan 97. Ayat mas kita untuk membuka khotbah, renungan firman. Mazmur 119, 96 sampai 97. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sekali lagi, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Lihat kanan kirinya, katakan God bless you. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali. Yang overflow juga tetap dalam satu ruangan namanya hadirat Tuhan. 21 gereja mengikuti kita, gereja Mawar Sharon semuanya, belum yang sendiri-sendiri live streaming di mana-mana. Saya nggak sebut satu-satu demi waktu. Welcome home to you. Kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya. Ini ibadah yang kedua di Surabaya. Ibadah satu tadi udah mulai, lanjut seri surat cinta Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, siapkan catatan. Pakai HP juga nggak apa-apa, asal bukan buat chattingan. Menu minggu ini sampai nanti 2 Desember 2018 dan awal bulan depan adalah sebagai berikut. Kita sudah mulai merapat ke perjanjian baru. Ibadah terakhir hari ini, malam nanti akan mulai kitab Matius. Kita sekarang berada di ibadah 2, lalu Desember kita selesaikan perjanjian baru dan semakin exciting, semakin bergairah. Siapa di sini yang ikut surat cinta Tuhan bulan lalu, ikut pelajaran ini dan diberkati, angkat tangan. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Saya berharap agar kita semuanya bertumbuh. Tentunya nggak semua kita, sedikit saja yang bisa ke sekolah Alkitab. Nah, saya bawa sekolah Alkitabnya ke sini. Let's all study the Bible. Tidak ada buku seperti itu ya. Siapkan catatan, siapkan semuanya. Kita mulai dengan kitab Hosea. Kitab Hosea. Pastikan Anda kalau ketinggalan, Anda beli di Pustaka Raja Wali. Seri ini untuk Anda mengikuti. Oh, by the way, ada risoan fotokopi di dalam warta Gereja Mawar Sharon saat ini untuk catatan singkat rangkuman daripada khotbah hari ini. Anda bisa ambil di warta kalau Anda belum menemukannya. Kitab Hosea kita mulai dulu. Kitab Hosea ini unik sekali. Ini adalah novel cintanya Tuhan dengan umatnya. Kitab Hosea ditulis oleh seorang nabi, tentunya namanya Hosea. Buku ini ditulis dengan nama authornya. Tujuan kitab Hosea ditulis adalah untuk mengilustrasikan. Meskipun ini kejadian beneran, bukan perumpamaan. Hosea ini ngalami sesuatu yang nyata dalam pernikahannya. Alias pernikahannya bermasalah. Hosea dan Gomer namanya. Suami istri ini, yang Hosea nabi. Si Gomer ini adalah wanita yang tidak setia. Allah mau melalui pernikahan mereka yang dibukukan mengilustrasikan kepada kita kasihnya yang tanpa syarat atas orang berdosa seperti Anda dan saya. Gini loh, Tuhan waktu selamatkan kita, Tuhan tuh tahu kita akan jatuh bangun. Karena itu jangan sampai ada orang di antara kita di sini itu putus asa sebelum berperang. Kalau aku mau mengikut Yesus nanti kalau aku jatuh lagi gimana? Masa Tuhan nggak tahu biaknya kita, bobot bebet, bibit bebet kita? Tahu. Dalam hubungan kita dengan Sang Juru Selamat, dari pihak dia banyak ruginya, dari pihak kita banyak untungnya. Makanya itu sekali-kali kalau dirugikan Tuhan, disuruh berkorban, jangan ngeluh lah. Dalam perjanjian kontrak dengan Tuhan itu, Tuhan yang selalu subsidi. Tuhan tuh tahu kita punya sifat.
Tuhan itu masa nggak ngerti kita ini debu, kita ini daging. Namun saya ngomong begini penuh resiko loh ya. Saya jangan sampai ditangkap dengan orang-orang yang hatinya salah untuk membenarkan kesalahannya. Ya kan aku orang berdosa, ya memang. Ya sudah jatuh bangun udah biasa. Enggak loh ya. Jangan beralasan, dosa jangan dikasih alasan. Tolong, ikan yang sudah basi jangan dibumbui. Dosa is dosa. Upah dosa is maut adalah maut. Jangan coba ditawar negosiasi. Namun bagi orang yang takut untuk taat, takut untuk memulai hubungan dengan Tuhan, takut untuk berjalan dengan Roh Kudus karena dia sadar dia ini orang yang lemah. Dia ini orang yang dia nggak yakin akan dirinya, nggak apa-apa. Masa Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu siapa dirimu. Tuhan tahu bahwa Anda dan saya adalah debu. Karena itu ditaruh kitab Hosea ini untuk memberi rasa aman. It's okay, jalan aja sama Tuhan. Tuhan tetap setia ketika kita nggak setia. Karena itu kitab Hosea mengilustrasikan kasihnya yang tanpa syarat atas orang berdosa seperti kita melalui pernikahan Hosea dan Gomer yang bermasalah. Hosea adalah seorang nabi di perjanjian lama yang berbicara dan diutus kepada the Northern Kingdom. Kerajaan Israel terbelah jadi dua. Dua suku ikut rumah Daud. Ya kan? Ikut Daud, yaitu suku Yehuda, suku Benyamin. Tapi 10 suku memisahkan diri menjadi negeri utara. Yang disebut dengan lebih dikenal dengan sebutan Israel yang bawa Yudea, Yehuda. Nah, 10 suku ini ikut Yeroboam. Ketika Salomo meninggal dunia, anaknya yang naik tahta, Rehoboam. Disitulah pecah negara. 2 ikut keturunan Daud. 10 berdiri sendiri. Ikut Yeroboam. Bapak Ibu Saudara, disinilah waktu itulah Israel mulai jatuh akhlak dan moral, mulai masuk ke masa kegelapan. Di utara maupun selatan ada nabi-nabi yang Tuhan khususkan. Ada yang khusus selatan, ada yang khusus utara. Tapi ada yang kedua-duanya. Dan Hosea khusus bicara kepada Israel 10 suku utara itu. Yang gak satu pun raja baik muncul turun-temurun. Really it's a hopeless case. Tuhan sudah tahu bahwa umatnya ini memang layak binasa. 10 suku ini gak ada baiknya. Tapi Tuhan tetap kirim Hosea, tetap bicara sama mereka. Bapak Ibu Saudara rasa aman gini loh. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhanlah pembela utama hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hari ini kita masih setia, jangan sampai kita GR. Kita masih bisa ada hari ini, bukan karena kita berjuangnya hebat. Bukan karena kita setia, karena Tuhan memperjuangkan kita masih ada sekarang. Anda masih punya pekerjaan, Tuhan yang memperjuangkan, bukan karena usaha Anda. Rumah tangga Anda dan saya masih utuh, suami istri segalanya, Tuhan yang kejar kan. Ketika sang laki-laki marah, kudu mau selingkuh, yang perempuan udah ngancam, bilang cerai segalanya. Gimana caranya ketemu saudara seiman, dilayani, pulih kembali. Atau kalau enggak, sang suami marah-marah, diketuk sama Roh Kudus, balik ke istrimu minta maaf. Atau istrinya diberitahu, sudahlah kamu doa aja sebagai wanita di dalam rumah ini, sebagai istri, sebagai pasangan, sebagai pasangan yang sepadan, penolong yang sepadan. Lihat, siapa yang memperjuangkan rumah tangga kita? Jesus. Siapa agen di balik semuanya? The Holy Spirit, Roh Kudus. Kenapa kita khawatir kalau Yesus berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan yang membela. Beritahu kepada orang-orang yang ragu-ragu untuk ikut Yesus, nggak usah takut. Yesus yang memperjuangkan kamu nanti. Kita bisa sampai ke surga suatu hari menoleh ke belakang, percayalah. Gak ada yang bisa berkata, semua karena kebaikan saya. Karena Tuhan memperjuangkan kita sampai seberang. I have a blessed assurance. Saya punya asuransi yang wahid nomor 1. Saya punya keyakinan dalam dada saya. Selama Yesus ada di hidupku, everything will be fine. Dia akan memperjuangkan semua janjinya dalam hidup saya. Kitab Hosea memberi saya rasa aman. Se-hopeless tanpa pengharapan Israel Utara, the Northern Kingdom itu, Tuhan tetap memperjuangkan. Hanya ada satu Tuhan yang memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Yesus kehabisan darah di kayu salib. Dan Yesus masih siap untuk berdarah-darah untuk hidup Anda sekarang tanpa mencucurkan darah apa-apa.
Tuhan Yesus sajalah Allah satu-satunya di bumi, sorga, di seluruh jagat semesta yang memperjuangkan umatnya sampai titik darah penghabisan. Kalau biasanya kebalikannya, roh agama bunyinya begini, umatnya yang memperjuangkan titik penghabisan supaya Allahnya jangan meninggalkan mereka. Dikasih ini, kasih itu, amal sosial, kalau perlu kasih persembahan ini itu, kasih makan, lakukan semuanya. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, saya hanya berkata bahwa roh agama berbicara begini, umatnya itu yang harus dibully, mati-matian sampai mati. Jalan berapa langkah, harus minum apa, melakukan ini, harus persembahkan itu. Kalau enggak, Allahnya sudah siap minggat, seolah-olah Tuhannya sudah memegang koper siap untuk jalan. Siapa yang mempertahankan hubungan dalam roh agama dengan yang disebut oleh manusia sebagai Allah maupun meskipun semu? Umatnya yang memperjuangkan sampai titik darah penghabisan mati-matian. Hanya ada satu belief. Hanya ada satu yang Allahnya yang memperjuangkan mati-matian sampai titik darah penghabisan. It's our God, Jesus Christ. Kasih tepuk tangan untuk dia. Kitab Hosea inilah yang memisahkan kita dari semua keyakinan. Dadunya berputar dan berlawanan. God is the defender of our faith. Not us, not we are. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat sekarang Hosea pasal 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Tahan di sana. Ada kata lagi, pergilah lagi. Inilah the stubborn love of God, of our God. Inilah kasih yang sangat-sangat keras kepala. Kasih setia yang pengku sekali. Dari Tuhan kita tercinta. Dia tidak akan pernah let us go. Dia tidak akan pernah lepaskan kita sekalipun kalau kita jatuh dalam dosa. Dia akan mengejar kita. Seperti Hosea mengejar istrinya si Gomer. Gomer ini suka kue kismis. Apa salahnya dengan bakery? Ini kiasan saja. Bahwa Gomer lebih suka kue manis-manisan daripada roti hidup dan mana sesungguhnya. Hati manusia itu condongnya ke dosa. Seperti lagu yang dinyanyikan tadi, tak perlu kompromi. Kalau kita bisa menyadari bahwa dalam Kristus ada kenikmatan sejati. Ikut Tuhan itu bukan berarti segala sesuatu mulus. Tapi saya nggak sangkali, saya nggak bisa menyangkali bahwa mengikut Yesus itu banyak bahagianya. Bukan berarti saya akan kaya, selalu sembuh. Tidak tentu. Tapi ikut Tuhan Yesus itu ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan tanpa perlu untuk berdosa. Sebenarnya dosa itu overrated atau agak sedikit lebih mahal, bukan lebih sedikit, sangat jauh lebih mahal daripada harga sesungguhnya. Ada satu pohon itu yang terkepung dengan pohon-pohon yang lain yang lebih banyak. Pohon itu namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kalau manusia memakannya jatuh dalam dosa dan mati. Cuman satu pohon di Taman Eden, sisanya semuanya itu fun. Semuanya itu enjoyable dan sangat-sangat mudah dapat kita nikmati dengan for free. Tapi satu pohon itu yang terus dipublikasi sama iblis maksudnya, sama si ular tua itu. Sebenarnya coba kita pikirkan, ada banyak hal di hidup ini kita tidak perlu berdosa untuk bisa enjoy. Kenapa kalau kita bicara tentang menikmati itu harus dosa sih? Kenapa? Sebenarnya kalau kita bisa mengerti, kue kismis bukan satu-satunya yang ada di bakery. Kalau kita sudah pernah makan roti kehidupan atau mana, nggak perlu untuk berbuat dosa. Siapa bilang seks hanya bisa puas jikalau selingkuh? Tahukah suami istri bisa bisa punya kehidupan seksual yang sehat dan diberkati Tuhan? Siapa bilang bujangan itu harus jatuh di dalam pornografi? Ada banyak aktiviti yang tidak harus nyerempet ke situ. Siapa bilang pacaran itu harus pegang-pegangan? Tahukah ada banyak kenikmatan dalam jiwa orang yang menjadi pacar kita? Tahukah ada banyak kesamaan yang kita bisa nikmati? Ada banyak komunikasi, ada banyak quality dalam hubungan itu. Kenikmatan tidak harus di tempat remang atau di tempat gelap. Di tempat terang banyak kenikmatan. Ada social joy, kenikmatan sosial. Ada fellowship joy, ada ministry joy.
Ada career joy, ada sukacita karir. Ada banyak hal yang bisa dikejar. Makanya itu Tuhan mengeluh, kenapa sih kamu kecanduan sama kue kismis? Emangnya cuma itu? Bukankah ada roti mana, roti kehidupan, I am the bread of life? Tak perlu kompromi. Kalau aku sudah mengerti bahwa ada banyak sukacita. Malah justru kalau kita makan kue kismis itu, kita terusir dari Taman Eden dan semua pohon-pohonnya tidak bisa kita nikmati lagi. Segala sesuatu jadi kutukan. Jadi dari pelajaran di kitab Hosea, saya menyadari agar kita menghargai roti hidup, kita tidak perlu untuk berbuat dosa untuk bisa menikmati hidup ini. Katakan amin. Amin. Ya. Gomer ini istrinya Hosea, apakah dari awal sudah prostitusi? Apakah dari awal sudah wanita nakal? Sebenarnya menurut saya tidak. Karena waktu dia pertama kali menikah, baik-baik, tapi Tuhan sudah peringati dia, Gomer ini punya kecenderungan. Anak pertama, kedua, kalau Anda baca di kitab Hosea nanti ya, sedikit referensi saja. Ada sesuatu yang unik kalau Anda perhatikan. Dalam bahasa Inggrisnya baru bisa ditemukan, bahasa Indonesianya saling melengkapi setiap bahasa. Tapi bahasa Inggrisnya bunyi begini. Waktu anak pertama keluar, Tuhan beritahu, kasih nama sama anakmu itu. Ini namanya. Anak kedua, Tuhan bilang, kasih nama sama anak itu. Bukan anakmu itu, beda munya. Anak kedua mungkin sudah hasil selingkuh, diadopsi sama Hosea. Tuhan itu sering mengadopsi buah selingkuh kita, waktu kita tidak setia sama dia. Tahu nggak? Orang hamil di luar nikah. Itu bukan cuma perjinan badani, itu percintaan rohani. Karena dia nggak setia pada firman Allah. Anak itu lahir, masa dikutuki Tuhan? Enggak. Anaknya Batsheba itu dipilih sama Tuhan. Yang pertama mati memang. Yang kedua itu Salomo dicintai, dijadikan raja. Anak hasil tidak tanggung jawab seorang pria namanya Daud. Tuhan tetap adopsi jadi anaknya. Berapa banyak hari ini kita berada di dalam plan B-nya Tuhan. Alhasil karena kita gagal di plan A, kita tidak taat. Lihat sekarang plan B, Tuhan tetap Immanuel kan, jalan dengan Anda kan. Sekalipun yang kita kasih ini sisa-sisa maupun sampah. Kalau itu diserahkan ke Tuhan, kalau kita bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita mau setia kembali kepadanya, hai Gomer, kau tidak usah lari daripada aku cinta padamu sekalipun kamu tidak seberapa cinta padaku. Aku mau adopsi anakmu, aku akan kasih dia nama, kasih dia jalur hidup. Beberapa orang hari ini sudah menjalani rencana Tuhan berikutnya. Karena dia telah hanguskan kesempatan pertama. Tapi lihat, Tuhan tetap menyertaimu. Memberkati pekerjaanmu. Tetap membangkitkan sebuah pelayanan baru sekalipun yang dulu sudah diskualifikasi. What a good God. Punya Tuhan kayak gini, aman tidur saya bisa merem. Because He defends me, I don't defend Him. Dia yang membela saya nggak perlu bela dia. Ada orang berkata, jaga imanmu, salah. Imanmu yang menjagamu. Anda nggak perlu jaga imanmu. Hosea membuat semua dadu dan meja berputar. Berbalik arah lawan agama. Agama mempertahankan Allahnya. Iman pada Yesus, Allahnya yang mempertahankan kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yoel ini kelanjutannya setelah Hosea ditulis oleh Nabi Yoel sendiri. Tujuan ditulis Yoel ini mengikuti Hosea dan bagus saling melengkapi. Memberikan penghiburan atau janji bahwa setelah pertobatan yang tulus setulus-tulusnya dari hati, ada pengampunan. Katakan amin. Enggak berhenti sampai pengampunan. Tuhan itu orangnya cincai sekali. Tuhan itu enggak berhenti sampai ngampuni tapi sampai mengasihi. Dia bukan cuma maha pengampun, dia maha penyayang. Dia enggak berhenti sampai mengampuni atau break even. Atau ground zero. Dia lanjutkan sampai dicurahi Roh Kudus. Allah kita kalau menghukum ngerem-ngerem. Tipe Allah yang kita miliki. Allah seperti apa yang kita sembah, ketahuilah. Kalau dia lagi marah, dia tahan-tahan. Kalau hukum, dia ngerem, dia rem-rem. Tapi kalau mengasihi, dia biasanya agak overreaksi. Kalau dia mencintai, dia berlebih. Tipe Allah seperti itu yang kita punya. Yang mudah bersuka cita, yang mudah cinta, yang mudah mengampuni dan sekali ngampuni biasanya nggak bisa ngerem diri sampai mencurahkan. Orang biasanya kebalik, dia kalau muntap atau sudah emosi biasanya feeling negatifnya yang tak terkendali. Kalau Allah kita raja di atas segala raja self control,
Dia mengajarkan kita mengendalikan diri sebagai buah roh yang ke-9. Kalau bicara soal marah, remnya tiada dua. Tapi kalau cinta, tidak ada remnya. Tuhan kita tuh gak ada remnya soal kasih. Soal berkat. Makanya itu setan berhasil menipu gereja Tuhan. Banyak orang Kristen percaya kalau Allah itu pelit. Allah itu suka tunda doa. Dan kalau dia jawab doa kita itu, dia minta macam-macam segala-gala. Padahal baca Yakobus pasal pertama. Kalau kita kurang hikmat minta sama dia gak pernah ungkit-ungkit. Kamu gini dulu, gitu dulu. Papa, tuh orang tua kita aja masih ada syarat. Allah kita tak bersyarat. Anehnya kita ini pasang curiga sama Tuhan. Dosa pertama manusia itu bukan makan buah. Bukan pembunuhan. Pembunuhan, iri hati itu dosa kedua, dosa Kain. Dosa pertama manusia itu bukan petik dari pohon. Dosa manusia itu curiga. Yang pertama itu curiga sama Allah. Gak tanggung-tanggung targetnya yang dicurigai itu Allah sendiri. Yang sempurna. Bukankah Tuhan berkata jangan makan dari pohon itu. Sebab dia tahu kalau kamu makan dari pohon itu, kamu akan jadi seperti dia. Tuhan takut saingan, nanti kamu jadi seperti Allah, melihat segala perkara. Dosa pertama manusia itu bukan benci, bukan bunuh, bukan curi, belum zina. Adam mau selingkuh sama siapa? Gajah. Dosa manusia yang pertama itu curiga, gak tanggung, yang dicurigai itu adalah Allah. Manusia aja Tuhan ajarkan kita, kasih itu percaya segala sesuatu. Tentunya teliti, kita gak mau percaya yang salah, sembarang percaya. Kalau kita masih curiga sama orang jahat, masih lumrah. Curiga sama Allah, come on lah ya. Kenapa banyak orang imannya gak bisa tumbuh? Karena belum baca Hosea, belum lanjut ke Yoel. Gak mengerti, dia bacanya cuma berkat-berkat saja. Kalau kita baca karakter Allah, kita akan mengerti. Ada banyak orang namakan iman, dia ngotot-ngotot. Itu sebenarnya salah paham sama Tuhan. Imanmu sia-sia digunakan. Kalau dipakai di area yang seharusnya sudah menang tinggal terima, Anda masih ngotot di sana, percuma. Iman itu pakai yang di tempat dan waktu yang tepat. Ada area tertentu nggak usah imani. Anda tinggal dengan rendah hati terima pewahyuan yang sederhana dari firman. Allah kita itu nggak pernah tahan. Jadi kalau Anda mau pakai iman untuk ngototlah lawan si jahat. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Melawan roh jahat di udara. Jangan ngototnya sama Allah, aku kecewa sama Tuhan. Kenapa aku ikut engkau, terus dicobain begini, kenapa ada banyak kemalangan terjadi dan sebagainya. Salah bro. Jangan pakai otot di lehermu itu untuk berseru kepada dia yang salah. Salah target, harusnya begini, pakai otot yang sama. Hai iblis, enyahlah. Sebab dia tak pernah gagal dalam hidupku. Begitu, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kenapa ada orang imannya tidak bertumbuh? Bukan karena ada imannya kurang kuat. Kuat untuk sia-sia. Makanya penting sekali. Kita bukan cuma jadi orang yang berapi-api. Tapi kita juga harus jadi orang yang berpengetahuan dan berpengenalan pula. Kitab Yoel berkata, kalau sekali Tuhan temukan pertobatan tulus, Tuhan menjadi-jadi. Pengampunan pencurahan Roh Kudus, lihat Yoel 2 ayat 12-14 bunyinya begini, muncul di depan saja, tetapi sekarang juga. Wah, ini setelah pertobatan yang tulus, Tuhan langsung berkata sekarang juga, nggak pakai tunggu besok. Saya nggak berkata bahwa doa selalu dijawab instan loh ya. Kadang-kadang ada yang harus menunggu segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi kalau bicara tentang hati Tuhan berbalik kepada kita, seperti hati Bapak di Lukas 15 pada si bungsu yang pulang ke rumah. Si bungsu belum sampai ke pintu rumah atau gerbang rumah bapaknya. Bapak sudah menjemputnya. Kata sekarang juga itu Tuhan sudah gak bisa tunggu. Sekarang juga now. Demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Ayolah, kata Tuhan, ayo balik. Kenapa pakai lama? Aku takut Tuhan marah. Sampai sekarang kalau kamu belum kenal saya, kamu tidak akan pernah kenal saya. If you don't know me by now, you will never ever know me. Itu lagu pop bukan lagu rohani. Kalau kamu tidak kenal aku sekarang, sampai sekarang belum kenal juga. Kapanpun kamu tidak akan pernah kenal saya. Masa takut dekat Tuhan karena Tuhan marah? Tidak tahukah dirimu bahwa aku maha pengasih dan penyayang? Mungkin konsekuensi ditanggung. Meskipun masih ada waktu pemulihan, di ibadah sebelumnya saya jelaskan bahwa pemulihan itu ada waktunya, ada proses Tuhan, tidak instan. Tapi kalau hati jangan dipertanyakan. Right now my heart,
Sekarang juga hatiku berbalik langsung kepadamu. Lihat ini ya. Koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih. Sebab ia penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal. Tuhan, lu gak pernah buat salah kok bisa menyesal. Ini bukan penyesalan karena berbuat salah. Ini penyesalan dia yang menghukum kita karena memang kita layak diganjar. Sekalipun dia sudah tahan-tahan, tetap Tuhan memberikan ganjaran. Dia menyesal itu bukan karena dia salah. Dia menyesal itu karena dia kasih. Setiap kali Tuhan menghukum kita, yang paling menderita bukan kita. Tuhan lebih menderita setiap kali menghukum anaknya. Penderitaan batin yang dia rasakan. Seperti papa mama, kalau kita didik anak kita sekalipun dia layak terima. Kalau tidak dididik, kita tidak mencintai dia kalau kita tahan rotan. Dia nggak akan belajar dari kesalahan. Nggak akan bisa belajar jadi orang baik dan orang benar. Tapi sekalipun kita sudah hukum, kita tahu semua reasonnya, logika kita sudah terpenuhi dan terpuaskan. Kita mengerti ini benar. Aku melakukan apa yang benar dan harus. Feeling is feeling, isn't it? Atau anak itu tidur, kita buka pintunya, melihat wajahnya remang-remang lampu malam. Hati kita menyesal. Tapi andai kata saya di rewind lagi, diulang lagi dalam situasi yang sama di mana anak saya salah dan patut dapat didikan, saya akan tetap rotan dia. Saya tetap akan hajar dia. By the way, saya nggak pernah pukul anak. Maksud saya tak akan didik dia. Tapi 100 kali saya lakukan apa yang benar, 100 kali hati Bapak akan menyesal melakukan itu. Aduh nak, Bapak itu sayang sama kamu. Bapak harus lakukan ini. Anak habis dihukum, langsung lupa dasar anak kecil. Papa yang ingat, yang menghukum itu ingat terus. Ia menyesal karena hukumannya. Lihat ini, Tuhan kasih bonusnya. Perhatikan ayat berikutnya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ya, ngomongnya pun sungkan-sungkan. Karena Yoel kan bernubuat atas dalam nama Tuhan. Berarti Tuhan yang berfirman. Hei, balik dong ke Papa. Siapa tahu Papa tergerak alias masyiku. Siapa tahu Papa berkati kamu. Kalau ayahnya bilang begitu sudah so pasti akan diberkati. Tuhan ini kasih sedikit hint atau sedikit pancingan. Ayo balik dong. Siapa tahu Papa tidak marah. What a father we have. Please jangan jadi orang agama Kristen ya. Jadilah anaknya Kristus. Beda loh. Kenali bapakmu. Kenali hatinya. Enggak rugi punya Tuhan Yesus di hidup ini. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Sorry ya Tuhan. Tuhan yang merugi terus karena kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus diuntungkan. Maafkan kami kalau sekali-kali kami dirugikan, apalagi dirugikan orang lain, kami marah sama Tuhan. Kami ini sudah keenakan, sedikit menderita, udah ngomelnya luar biasa. Maaf ya Tuhan. Saya harap waktu kita baca Alkitab, kita ketemu Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan. Tujuan saya nyampaikan semua ini, Hosea, Yoel, dan segalanya. Untuk Anda melihat bahwa Alkitab itu pribadi, surat cinta beneran. Bisakah Anda melihatnya? What a beautiful word, what a beautiful God. Kemudian daripada itu Yoel 2 ayat 28-29 bunyinya, lihat di depan. Kemudian daripada itu, maksudnya setelah pertobatan terjadi, lihat ini Tuhan tidak bisa tahan. Dia yang mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Kalau soal kasih, dia tidak kendalikan dirinya. Tapi soal yang jahat, dia kendalikan segalanya. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lihat enggak? Lihat enggak nada bahagianya? Maka anakmu laki-laki, loh, yang diampuni bapaknya sekarang anaknya sudah mulai disandang-sandang. Anakmu tak berkati nanti, aduh aku enggak tahan untuk membuat putri-putrimu bernubuat, orang-orangmu yang tua, papa mamamu juga akan kena bonusnya, kena ciprat berkat. Teruna-terunamu akan dapat penglihatan-penglihatan, aku akan rangkul muda-mudi di rumahmu ke atas hamba-hambamu laki-laki. Ini bukan hamba Tuhan pendeta maksudnya, ini hamba yang kerja di rumah. Zaman itu masih ada perbudakan. Hamba-hambamu laki-laki perempuan, kucurahkan rohku pada hari-hari itu loh. Yang minta ampun satu, Tuhan sorry ya yang bersangkutan.
Tuhan bilang, aku ampuni, lalu Tuhan tidak tahan. Tuhan rayakan, ayo pesta, potong lembu, wagyu, ayo kasih dia pakaian. Si bungsu itu cuma minta diterima, kalau bisa makan gak ampas babi lagi. Kasih makanannya karyawan. Dia minta asal aku bisa kerja di rumah papa. Udah aku gak usah jadi anakmu, jadi hambamu. Dia mintanya minimalis, Tuhan itu maksimalis. Tuhannya yang, lihat gak kalau di Lukas 15, Tuhannya yang overreaksi. Dia overreaksi, ambil lembu, potong wagyu. Sampai kokonya pun gak terima, lihat loh kok gitu. Kasih cincin, kasih jubah. Yang minta ampun satu, sampai hamba karyawannya pun satu-satu ditip sama Tuhan. Wih, bosmu kembali loh sama aku. Yes, kasih. Anaknya diberkati. Perempuan-perempuan yang bernubuat. Papa mamanya dapat mimpi. Muda-mudinya dirangkul. Semua dipestakan besar. Hanya karena you kembali. Saya kembali. Kiri kanan kulihat semua orang ditip sama Tuhan. That's what happened to me. I believe it has happened to you, it will happen to you. Itu akan terjadi bagimu. Kesaksian hidup saya juga begitu. Saya kembali pada Tuhan. Lalu ever since that, aku lihat pesta sorga di sekelilingku. Kiri kanan diberkati, keluarga, teman-teman lama yang dulu saya ajak berantem. Bahasa Ibraninya saya ajak gasakan. Sekarang diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Saya gak bisa GR karena saya. Tapi saya percaya karena saya kembali. Tuhan super bahagia. Saya mikir-mikir lagi, am I that important? Not really. It's just that he is that loving. Apakah aku sepenting itu? Terus terang loh ya. Enggak loh ya. Dia yang sekasih itu. Karena itu di sini yang berkata aku enggak dicinta siapa-siapa. Harus sunat lidah. Siapa yang suka mengasihani diri sendiri, aku ini orang enggak dikasih. Bertobat hari ini. Yang kau singgung itu yang maha kudus dan maha kasih. Dia udah cinta kayak gitu kok belum tahu diri. That much he loves you and me. Kitab Yoel ini adalah kitab overreaksinya Tuhan kita. Kemudian setelah itu ya, you know what will happen. Tuhan bilang begitu sama umat Tuhan. Anda diberkati Tuhan?